pimpinan. Pak Mustafa, pertama tadi pertanyaannya adalah selama 10 tahun terakhir ini industri asuransi belum maksimal, ya. Bagaimana penyelesaian permasalahan ini? Bagi saya, isu pertama adalah menyelesaikan masalah-masalah yang pelik, apakah itu Jiwasraya, apakah itu Bumiputra, apakah itu Asabri, selama 2 tahun ke depan. 2-3 tahun. Karena kalau kita belum bisa menyelesaikan masalah-masalah yang pelik, juga susah bagi kita untuk memiliki visi yang misi yang realistis. Karena masalah yang di depan mata saja belum selesai. Dan kalau kita tidak menyelesaikan masalah tersebut, biaya resolusinya akan membesar. Ya, misalnya kita tahu bahwa sebetulnya Jiwasraya sudah defisit ekuitasnya sejak tahun 2006, tapi karena dibiarkan berlarut-larut, otomatis biaya resolusinya, biaya penyelamatan itu sangat besar, ya. Sehingga secepatnya diselesaikan, ya. Third liability mengenai kendaraan bermotor, saya setuju. Memang ada peluang untuk menggunakan teknologi yang lebih canggih, ya, di mana mobil-mobil yang diregistrasi untuk asuransi itu bisa dimonitor dari satelit, ya, sehingga bisa ketahuan kecepatan mobil tersebut, ya, frekuensi menabrak mobil tersebut, ya. Tapi ini sesuatu wacana yang mudah-mudahan bisa terrealisasi menggunakan IT, menggunakan teknologi canggih untuk membantu industri asuransi kendaraan bermotor, ya. Tadi juga ada pertanyaan perihal Bumiputra, ya. Ya. Permasalahan dengan Bumiputra yang setahu saya, ya, saya terus terang belum mendalaminya, ini adalah asuransi mutual, ya, di mana pemegang polisnya itu adalah pemegang saham, ya. Sehingga bisa dibilang bahwa seharusnya pemegang saham, kalau berdasarkan peraturan, pemegang sahamlah yang harus melakukan rekapitalisasi perusahaan yang bermasalah. Tetapi mayoritas pemegang polis Bumiputra, sepengetahuan saya, tidak mengerti bahwa mereka adalah pemegang saham, ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini perlu langkah-langkah yang sayangnya sifatnya edukatif, ya. Jadi mengumpulkan para perwakilan dari pemegang polis itu untuk memberitahu ke mereka bahwa mereka adalah pemegang polis, suka atau tidak, ya. Apakah mereka merasa dulunya pengurusnya tidak transparan? Nah, ini adalah urusan hukum, ya, dan itu urusan terpisah. Tetapi tentunya fokus kita adalah menyelesaikan masalah ini. Kalau dari sisi permodalan, tentu akan ada harapan PMN, tapi tidak mungkin, ya, karena itu kan APBN. Akan ada harapan investor baru, tapi juga tidak mudah, ya. Ada opsi misalnya mengkonversi kewajiban polis menjadi ekuitas, tetapi itu butuh komunikasi yang sangat dalam, ya. Ini adalah 3 opsi yang masih visible, ya. Selain itu tentunya adalah ya penutupan, tetapi itu kan akan menimbulkan keresahan yang luar biasa, ya. Sebisa mungkin dicoba mencari solusi di mana para pemegang polis ini bisa setidaknya masih mendapatkan value dari perusahaan Bumiputra. Mudah-mudahan itu cukup menjawab. Pak Masinton tadi perihal mental baja, saya setuju, ya. Pengalaman saya pribadi, saya menutup 39 bank, dan karena penutupan tersebut berkaitan dengan fraud, tentunya ada unsur pidananya. Dan pada saat itu saya dibantu oleh tim legal yang kuat, ya. Kalau memang harus diproses secara hukum, ya diproses secara hukum, ya. Kalau harus memenjarakan, ya dipenjarakan, ya. Karena sebetulnya undang-undangnya, aturannya jelas, ya. Jangan sampai permasalahan yang kita hadapi itu timbul karena kita tidak menerapkan aturan dengan tepat waktu, ya. Jadi justru aturan tersebut harus diterapkan, peraturan tersebut diterapkan, dan jika ada permasalahan dan berkaitan dengan tindak pidana, diproses, ya. Dan jika OJK memiliki kewenangan tersebut, gunakan kewenangan tersebut. Persis seperti di Amerika Serikat, Securities Exchange Commission, di mana dengan mudah mereka bisa menangkap aktor insider trading dan lain-lain. Ini akan mengangkat kredibilitas marwah regulator dan otoritas. Jadi sebetulnya dari sisi legal kan sudah ada, tinggal digunakan saja. Ya tentunya membutuhkan itikat dan niat untuk
untuk mengeksekusi wewenang hukum tersebut. Pak Yan, ya, perihal BPD. Memang salah satu tantangannya adalah bagaimana memastikan bahwa pimpinan BPD itu memiliki skill set yang kuat, ya. Dalam arti kata khususnya risk management, ya. Sehingga debitur-debitur yang memiliki akses ke Pemda atau pimpinan Pemda itu bisa disaring, apakah mereka creditworthy atau tidak, gitu. Dan suka atau tidak ya harus tegas, gitu. Kalau mereka memang tidak memiliki kemampuan untuk membayar kembali, ya ditolak. Tapi masalahnya kan itu salah satu permasalahan, sehingga risk management dari bank pembangunan daerah itu harus diperkuat. Secara umum manajemen, jadi bukan risk management, jadi secara umum manajemen harus diperkuat, apakah itu analisa kredit, apakah itu underwriting standards, apakah itu cash management, dan lain-lain harus diperkuat, ya. Dan tentunya karena BPD ini memiliki peran yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi daerah, ya OJK wajib untuk membantu pimpinan BPD, ya. Namun juga suka atau tidak, OJK tidak bisa pilih kasih, jadi artinya tidak bisa memberi leniensi yang terlalu jauh untuk pimpinan BPD, sementara untuk bank umum OJK nggak tegas, gitu. Dibantu, tetapi juga dengan leniensi yang bisa diukur lah kira-kira. Strategi komitmen berkaitan dengan pinjol, saya rasa ini sesuatu fenomena yang sangat luas sih, dan OJK harus tegas dalam hal ini, ya. Mungkin awalnya adalah membatasi pinjol yang bisa beroperasi, ya, dan kembali lagi menggunakan wewenang hukumnya untuk menindak perusahaan-perusahaan pinjol yang melanggar aturan OJK. Sikap komitmen untuk penyelesaian masalah, ya tentunya sikap kita ini berdasarkan pengalaman, ya. Kan track record kita ini 14 calon kandidat untuk DKOJK ini punya track record yang jelas, kan tinggal dilihat aja sewaktu menjabat dia berani atau tidak, ya. Itu tidak perlu dibahas karena track recordnya sudah kelihatan, gitu. Profesor Hendrawan, pertanyaan apakah kita ingin OJK oportunis atau OJK ideologis? Dari sisi perlindungan konsumen dan kasarnya rakyat kecil, ya tentunya OJK harus berpihak, ya. Karena bagaimana mungkin pasar modal atau perbankan bisa tumbuh pesat jika konsumen kecil tidak percaya terhadap sektor keuangan, ya. Dan ini merupakan suatu prinsip dasar, ya. Dan bukan saja di OJK di Indonesia, saya rasa regulator di dunia ini prinsipnya adalah melindungi konsumen kecil, ya, rakyat kecil, ya. Nah, tetapi dalam melaksanakan tugasnya bisa saja oportunis, walaupun prinsipnya, targetnya, values-nya lebih ideologis, tetapi dalam pelaksanaan tugasnya, ya, misalnya ada kesempatan untuk belajar dari luar negeri, dari pengawas di luar negeri secara oportunistis, ya, itu bisa digunakan, ya. Tetapi targetnya tetap sama, prinsipnya tetap sama, objektifnya adalah memastikan bahwa rakyat percaya dengan sistem keuangan Indonesia. Sudah, terima kasih Pak Fauzi. Saya lebih sering panggil Pak Ihsan. Sebelum saya berikan kesempatan untuk closing statement, pertanyaan satu lagi Pak. Ya. Kalau misalnya dipindahkan dari kotak yang ada, kira-kira bisa siapa? Siap. Siap. Terima kasih Pak Ihsan. Silakan ada closing statement sebelum saya persilakan untuk meninggalkan tempat. Terima kasih Pak Pimpinan. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata dan bahasa yang kurang berkenan. Tentunya kita akan siap bermitra dan bersinergi dengan seluruh stakeholders termasuk Komisi 11 di DPR RI dan menjadikan OJK salah satu pilar stabilitas keuangan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.